Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Budi Setiawan. Oke, teman-teman. Ini di hari Minggu, kebetulan setiap hari Minggu saya selalu libur ya. Biasa libur. Nah, oke. Di layar HP kalian udah kelihatan ya. Ini saya mau bahas apa? Nah, di sini saya mau bahas nih. Jadi ini masih jadi beban driver atau teman-teman sampai saat ini ya, masih banyak yang belum paham betul-betul paham substansinya secara keseluruhannya, itu belum banyak yang paham soal ini nih teman-teman ya. Ini yang biasa teman-teman atau abang-abang takutin jadi beban gitu. Jadi beban sampai sekarang, apalagi yang masih single factor ya, atau akun-akun yang baru jadi atau baru daftar, itu apalagi minim pengetahuan tentang hal ini teman-teman ya. Nah, apakah ini pertanyaannya, apakah benar gitu? Ini teman-teman itu banyak yang takut rating buruk dari customer terutama ya. Ini terus cancel CS gitu ya, atau cancelan dari customer atau penumpang, biasanya digoret atau apapun. Terus sortir ya, di sini saya ada 3 poin: rating buruk, terus cancel customer, terus sortiran gitu teman-teman. Nah, saya mulai dari rating buruk teman-teman ya. Oke, sebelumnya udah pernah bahas juga tentang rating ya teman-teman ya. Apa sih pengaruhnya rating, terutama untuk kinerja akun atau kelancaran atau kegacoran akun atau normalnya gitu. Itu semua bukan berdasarkan ini teman-teman. Ini salah kaprah semua ya. Untuk ketiga hal ini itu sama sekali tidak mempengaruhi lemah atau kuatnya akun. Saya tekanin sekali lagi, ketiga hal ini tidak mempengaruhi sama sekali tentang kekuatan akun. Nah, untuk kekuatan akun atau kestabilan akun nanti next materi atau next konten saya bahas teman-teman, yang udah saya siapin ada 3 poin juga. Nah, untuk sekarang ini saya mau bahas ini dulu ya. Apa sih pengaruhnya rating buruk, cancel CS, sortir untuk akun gitu? Pengaruhnya terutama yang kita takutin itu biasanya akun jadi drop, akun jadi gagu dan sebagainya ya. Itu yang sering ditakutkan, yang menjadi beban sampai saat ini. Nah, di sini konten kali ini saya akan meluruskan atau mencoba ngasih pemahaman atau pengalaman. Sebetulnya bukan pengalaman saya aja yang saya analisa, pengalaman teman-teman saya juga saya analisa dari beberapa kasus, beberapa kondisi. Itu terbukti tidak ada pengaruhnya teman-teman ya. Tapi untuk kita mengetahui kenapa sih bisa nggak pengaruh untuk kegacoran atau dropnya akun. Nah, pertama saya mau bahas rating buruk. Nah, untuk rating pertama, mungkin kita emang secara kita ini penyedia layanan ya, penyedia jasa layanan ya, penyedia jasa layanan. Nah, kita sangat-sangat penting menjaga reputasi ya teman-teman ya. Nah, rating itu fungsinya hanya di sana teman-teman. Jadi saya tekanin sekali lagi, fungsi rating itu hanya untuk menjaga reputasi perusahaan. Nah, sekali lagi hanya untuk menjaga reputasi atau kelangsungan kedepannya Gojek ini ya teman-teman ya, di Indonesia, khususnya di rumahnya sendiri. Nah, makanya ada rating supaya aplikasi ini atau jenis atau layanan ini bisa terus berkembang atau terus bertahan sebagai jasa aplikasi ya, aplikasi penumpang, pengiriman barang dan sebagainya teman-teman. Nah, itu kita harus pahami dulu fungsinya itu. Fungsinya itu hanya
untuk ke arah sana teman-teman ya, untuk reputasi aja, bukan pengaruhnya ke kinerja akun kita jadi jelek atau buruk. Kenapa rating ini penting untuk Gojek? Karena kita jenis layanan, kita melayani orang. Nah, kita kalau semena-mena, kita kebut-kebutan, kita melakukan pelecehan apalagi segala macam, dan kode etik yang udah dilampirin di peraturan dan kode etik Gojek itu yang harus kita jaga, kita jalanin, jangan sampai melanggar. Nah, fungsinya hanya sebatas itu teman-teman ya. Kita lurusin lagi, jangan sampai kita tergiring, Bang, setelah dapat rating 1, 2, 3 dan sebagainya, akun saya langsung drop. Nah, kita pertanyain dulu akun kita itu udah sampai level mana pendapatannya. Nah, kalau levelnya masih di bawah 100 atau bahkan di bawahnya lagi, atau ya kurang lebih paling maksimal 150.000, itu bukan karena ratingnya teman-teman, yang bukan karena kita dikasih rating 1, 2 dan seterusnya, bukan. Itu karena level akun kita itu pendapatannya masih kecil, kestabilannya masih belum terjaga, masih belum kuat ya, masih belum bagus lah. Nah, itu nanti di next untuk kestabilan akun. Nah, untuk rating mungkin kita harus pahami dulu sampai mana sih rating pengaruhnya untuk driver. Nah, untuk driver itu pengaruhnya hanya sebatas lebih berbahaya dari sekedar akun gagu atau drop teman-teman. Tapi lebih bahayanya udah tertera ya teman-temannya di sini. Nah, ini teman-teman ya, ada tahapan sanksinya. Ini mungkin kalian bisa pelajari di aplikasi kalian yang ada di sini nih teman-teman, status akun dan sanksi ya. Nah, saya biar ini dulu, biar kalian paham dulu ya. Saya arahin ke sini ke aplikasinya. Nah, ini kita klik status sanksi, terus kita lihat total pelanggaran. Nah, kita harus ngecek pelanggaran kita ada nggak di sini. Alhamdulillah saya nggak ada teman-teman ya. Nah, lalu kita cari tahu apa sih tertib ceknya, itu kita harus pahami. Nah, kalian selanjutnya baca sendirilah ya. Ini mungkin kalau saya bacain terlalu panjang. Nah, apa aja yang menyangkut tingkatan-tingkatan sanksi yang akan diberikan Gojek. Kalau saya pernah nih teman-teman ya, tingkat 1 terus 90 hari hilang gitu teman-teman ya, itu aman. Selama kita nggak ngulangin dalam waktu 90 hari atau 3 bulan itu jenis tingkatan pelanggaran yang sama. Misalkan nggak pakai jaket Gojek, terus ada yang ngelaporin gitu, ada yang ngelaporin lagi kedua kalinya, terus meningkat terus sampai terus suspend 30 sampai 7 hari, sampai paling berat putus mitra. Nah, fungsi rating itu hanya untuk menjaga perilaku driver aja teman-teman ya. Fungsinya kita substansinya ke sana hanya untuk sekali lagi hanya untuk menjaga sikap perilaku driver kepada customer yang dilayanin, supaya nggak semena-mena. Kita ini hanya dikontrol, hanya untuk mengontrol driver aja, biar nggak pelecehan seksual, ngomong-ngomong kasar dan sebagainya, karena kita penyedia layanan. Kalau kita pelayanannya buruk, terus perilakunya buruk, nah otomatis kita atau sebagai dampaknya kita sebagai driver nanti orderannya ya pindah ke kompetitor lainnya seperti Grab, Maxim dan InDrive gitu teman-teman. Itu aja dulu teman-teman ya fungsinya. Kita harus lurusin, bukan semata-mata karena pengaruh untuk kinerja akun. Itu kadang-kadang saya suka ketawa. Pernah saya ngebahas itu, pernah debat di dalam satu grup itu, ngeyel gitu teman-teman ya. Ada yang ngeyel, terserah, itu pendapat mereka, itu asumsi mereka, itu sugesti, hanya sugesti. Tapi yang sepengalaman yang saya lihat ke teman-teman, saya kan juga punya grup, saya kan juga yang ngamatin, banyak tuh yang ratingnya kasih 1, bahkan ada yang dikasih komen itu nggak pengaruh sama sekali teman-teman ya. Itu bukan pengaruhnya itu, kalau akun kita drop bukan masalah itu. Nanti ada materi selanjutnya teman-teman ya. Oke, lanjut ke poin kedua biar nggak terlalu panjang nih, sebenarnya udah agak panjang teman-teman ya. Nah, terus cancel CS teman-teman. Nah, ini cancel CS teman-teman ya. Sekali lagi, ada yang bilang cancel CS itu mempengaruhi teman-teman, mempengaruhi kegacoran atau
kestabilan akun, enggak sama sekali. Saya bilang cancelan CS itu enggak sama sekali, bahkan cancelan driver pun enggak teman-teman ya, enggak pengaruh. Tapi ada tapinya kalau cancelan driver, jangan sekali-sekali kalian terlalu banyak meng-cancel teman-teman ya. Dalam artian penyelesaian akun kalian harus di atas 90%. Itu ya poin yang paling aman, presentasi yang paling aman di atas 90% kalau bisa ya teman-teman ya. Ini dibatalin pelanggan juga nggak ngaruh teman-teman ya. Nah itu untuk cancelan CS sama sekali nggak pengaruh. Semua tergantung level pendapatan kita sehari-hari atau berbulan-bulan. Semakin baik kestabilan akun kita, pendapatannya itu semakin baik juga, semakin minim pengaruhnya dengan segala apapun yang selama ini kita takutin. Yang tadi saya bilang cancelan CS, terus rating, itu sama sekali kalian bakal rasain sendiri, itu akan terbukti benar ya. Oke, itu untuk cancelan CS. Selanjutnya untuk sortir ya. Nah ini sortir teman-teman ya, sortir. Nah sortir, ada yang bilang, bang saya kelewat, kemarin ada bilang komen tuh, kelewat goret 2 kali, kelewatan ke sortir nggak sengaja, ada 2 kali. Iya baru 2 kali teman-teman ya, 2 kali nggak pengaruh. Semua itu tergantung teman-teman ya, tergantung kepada level akun kita, level akun pendapatan gitu sampai mana dulu. Jangan selalu tergiring ke arah sana, kena rating segini pengaruh drop, kena cancelan drop, kena gara-gara nyortir drop. Bukan itu. Kalau emang nyortir bisa bikin akun drop, akun saya yang paling pertama teman-teman bisa anjlok seanjlok-anjloknya. Nah ini buktinya, ini asli, ini akun saya teman-teman ya. Ini bukti sortiran saya kemarin nih teman-teman ya. Nah ini saya penyelesaiannya kemarin 89, saya cancel 1 karena barang kebasaran, saya malas ngelipir karena posisi hujan, malas ke titik jemputnya. Ya udah saya cancel aja 1. Yang penting posisi penyelesaian saya masih di atas 90 teman-teman ya. Nah itu lihat tuh sortiran saya. Saya kalau nyortir, saya orang pertama yang paling nyungsep teman-teman ya. Karena gosen itu pas lagi nggak hujan pun itu bisa ngebles teman-teman. Apalagi hujan, ini posisi hujan bisa sampai 436 sortiran. Gimana menurut kalian, sortir itu pengaruh nggak? Kalau emang pengaruh, akun saya yang bakal kena duluan ya. Kalau emang bener-bener pengaruh, iya bang karena abang akunnya di Jakarta, Tangerang. Lah kalau emang pengaruh, mau di Jakarta kayak mau di Bandung kayak mau di Surabaya, ya nyungsep aja karena sortir. Nah itu logikanya bener nggak? Nah kalau kalian kotanya misalkan kota mana yang minim orderan terus sortir, ya jangan sortir. Itu emang orderannya yang nggak ada, bukan karena efek sortirannya gitu. Kalau potensi kotanya minim terus kalian sortir terus efeknya jadi gagu, jadi ngedrop, itu bukan masalah sortirannya teman-teman ya. Itu karena emang lokasi kota kalian ngebit nggak sebanyak Jakarta atau kota-kota yang orderannya itu banyak gitu. Bukan masalah sortirnya. Sekali lagi nih saya mau bilang, nggak ada yang namanya sortiran itu bikin akun drop teman-teman ya. Kalau emang akun drop, akun-akun orang Jakarta udah pada drop semua itu. Kenapa akun bisa drop? Itu nanti materinya pasti kalian tahu arahnya kemana, levelnya kemana ya kan. Tergantung level akun kita sampai mana gitu, pendapatan kita sampai mana, kestabilan akun kita sampai mana. Next konten saya mau buatin teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan video kali ini bisa dimengerti ya teman-teman ya. Nah sekali lagi, ketiga poin ini, rating buruk, cancelan CS, sortiran, ini udah jangan jadi beban kita selama ngebit. Kita ini udah di masa-masa tersulitnya jadi driver Gojek atau mitra Gojek karena udah gak ada bonus. Udah jangan dipikirin, udah jangan tambah beban karena masalah 3 poin ini, rating buruk, cancelan CS, sortiran. Udah jangan dipikirin. Yang penting yang kita pikirin itu, kita yang penting dapurnya ngebully setiap hari. Bagaimana kita menemukan spot-spot terbaik di kota kita masing-masing.
Yang paham spot itu hanyalah kita. Saya mau ngasih spot yang bagus-bagus, kalau saya nggak tahu kota kalian, saya nggak bisa. Kalau kalian Jakarta, Tangerang, saya bisa ngasih tahu posisinya. Itu kuncinya teman-teman ya. Yang penting akun kita stabil dalam pendapatan, itu bukan ketiga poin ini yang jadi pengaruh. Oke, sekali lagi itu aja, mudah-mudahan dimengerti untuk kita semua dan akun kita lancar semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.